Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya di pembelajaran IPS hari ini. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan manusia. Yang mempunyai LKS, kalian bisa membuka LKS-nya ataupun buku paket IPS tentang kebutuhan manusia. Oke, kita lanjut ke materi. Yang pertama adalah kebutuhan manusia. Nah, sejak lahir manusia itu sudah memiliki kebutuhan. Dalam hidupnya manusia itu senantiasa memiliki banyak sekali kebutuhan. Nah, kebutuhan sendiri itu apa sih? Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang muncul dalam diri manusia agar manusia tetap hidup. Ya, saya ulangi lagi. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang muncul dalam diri manusia agar manusia tetap hidup. Ya, misalnya kayak apa? Misalnya seperti kalian lapar. Kalian kan akan berusaha untuk mendapatkan makanan agar dapat dimakan. Itu termasuk salah satu kebutuhan. Semisal kalian habis olahraga, kemudian haus, ingin minum, nah itu juga termasuk kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk mendapatkan air putih, agar untuk mengurangi rasa dahaga. Ya. Poin yang kedua, kebutuhan manusia itu bertambah banyak seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Selain faktor peradaban, kebutuhan manusia ini juga bertambah seiring dengan perkembangan teknologi. Contohnya seperti kebutuhan alat komunikasi seperti HP. Nah, ini pada zaman dahulu kan HP itu bukan termasuk barang yang sangat penting. Nah, di zaman sekarang ini HP ini termasuk barang yang penting. Karena kenapa? Karena kita kan pembelajaran jarak jauh. Jadi ini merupakan suatu kebutuhan yang penting. Sedangkan sebelum ada virus corona ini, HP ini kan bukan merupakan barang penting, karena kita belajarnya melalui tatap muka di sekolah langsung. Kalau sekarang ini karena ada coronavirus, jadi pembelajarannya melalui perangkat atau melalui HP. Sehingga HP ini merupakan kebutuhan yang sangat penting di era milenial sekarang ini. Seperti itu ya. Poin yang ketiga, kebutuhan manusia itu beraneka ragam, tidak terbatas, dan berlangsung terus-menerus hingga akhir hayatnya. Jadi kebutuhan manusia itu bermacam-macam, berbeda-beda tiap orang. Dan satu lagi, manusia itu sifatnya tidak pernah puas. Jadi semisal kalian ingin membeli tas, akhirnya nabung untuk bisa mendapatkan tas tersebut. Setelah berhasil mendapatkan tas tersebut, kalian ingin membeli sepatu, nabung lagi. Setelah membeli sepatu, kalian ingin membeli baju, nabung lagi, akhirnya sampai kebeli. Nah, itu kan berarti tandanya apa? Berarti kebutuhan manusia itu beraneka ragam. Kebutuhan manusia itu sifatnya itu tidak terbatas. Untuk poin yang keempat maksud saya, jika kebutuhan yang paling mendesak sudah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan berikutnya. Ya, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa kebutuhan manusia itu tidak pernah habis, akan selalu terus-menerus sampai akhir hayatnya. Oke ya, jika kalian sudah paham mengenai apa itu kebutuhan dan sifat kebutuhan itu apa, kita akan lanjut ke macam-macam kebutuhan manusia. Ya, macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama ini adalah macam-macam kebutuhan manusia berdasarkan intensitas atau tingkat kepentingan. Itu dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Ya, diingat ya, kebutuhan manusia berdasarkan intensitas atau tingkat kepentingan itu dibagi menjadi 3, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka kehidupan kita akan sedikit terganggu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sandang, papan, pangan.
Kalau kita tidak makan, tidak mendapatkan makan, maka kebutuhan kehidupan kita akan terganggu. Kalau kita tidak mendapatkan tempat tidur, papan itu tadi kan tempat rumah kan, maksudnya papan itu, kalau kita tidak ada rumah, maka kelangsungan hidup kita juga akan tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna itu kayak apa ya, tidak berjalan mulus seperti itu. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu apa? Kebutuhan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer itu terpenuhi, ya, atau kebutuhan pelengkap atau kebutuhan tambahan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti radio, majalah, TV, HP, seperti itu ya. Jadi kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer tadi itu terpenuhi. Sekarang yang terakhir, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini disebut juga dengan kebutuhan akan barang-barang mewah, ya. Kebutuhan tersier ini dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Contoh kebutuhan primer itu contoh kebutuhan tersier itu seperti apa? Seperti berlian, mobil mewah, HP mewah, tas branded, seperti itu ya. Pokoknya tersier itu barang-barang mewah. Oke, kita lanjut ke macam kebutuhan yang selanjutnya, yaitu kebutuhan berdasarkan bentuk dan sifatnya. Macam-macam kebutuhan manusia berdasarkan bentuk dan sifatnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani atau fisik dan kebutuhan rohani atau ketenangan jiwa. Apa itu kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang diperlukan oleh fisik atau badan manusia agar manusia dapat hidup dengan layak. Jadi kayak kebutuhan yang konkret, yang nyata, yang bisa dilihat. Contohnya kayak apa? Kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ini kan bisa dilihat kan. Itu makanya jasmani atau fisik, atau kebutuhan yang melekat pada diri kita. Itu namanya kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan rohani, ini adalah kebutuhan dimana jika kita memenuhi kebutuhan rohani itu, jiwa kita itu akan merasa tenang. Contohnya kayak apa? Contohnya seperti kita sebagai orang umat Islam, kita akan menjalankan ibadah di masjid. Itu akan membuat hati kita akan merasa tenang. Kemudian contoh lagi kayak apa? Contohnya lagi seperti kasih sayang orang tua kepada anaknya. Jika orang tua memberikan kasih sayang kepada orang tua, maka kita sebagai anaknya itu kan akan merasa tenang, akan merasa dilindungi oleh orang tua kita. Nah, itu namanya kebutuhan rohani, ya. Saya ulangi lagi, kalau kebutuhan jasmani itu bentuknya nyata, bisa dilihat, bisa dirasakan. Kalau kebutuhan rohani itu bisa dirasakan melalui jiwa kita yang ada dalam diri kita. Jika kebutuhan rohani terpenuhi, maka jiwa kita itu akan merasa tenang. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, macam-macam kebutuhan yang manusia yang selanjutnya, yaitu kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan individual, yang kedua adalah kebutuhan sosial atau kolektif. Kebutuhan individual itu apa? Kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan selera atau pilihan pribadi. Jadi kebutuhan individual ini berbeda dengan kebutuhan individual punyanya temanmu. Apa yang kamu butuhkan belum tentu dibutuhkan sama temanmu. Apa yang kamu perlukan buat diri kamu sendiri itu belum tentu diperlukan oleh temanmu. Jadi kebutuhan individual ini sifatnya berbeda-beda tiap orang. Contohnya seperti apa? Ari membutuhkan sepatu putih untuk ke sekolah, sedangkan kebutuhan nelayan itu adalah perahu dan jala. Mereka tidak membutuhkan sepatu putih seperti Ari. Ari juga tidak membutuhkan perahu dan jala seperti nelayan, ya. Jadi kebutuhan individual itu sifatnya berbeda-beda tiap individu atau tiap orang. Yang kedua adalah kebutuhan sosial atau kolektif. Ini adalah kebutuhan yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan umum atau untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak rumah sakit, kan diperuntukkan untuk orang banyak kan, bukan untuk diri kita sendiri. Contoh lagi kayak jembatan penyeberangan dibutuhkan untuk orang banyak, ya kan. Kemudian pasar juga dibutuhkan untuk orang banyak. Jadi bukan buat kita sendiri, tapi juga buat manusia lainnya juga. Oke, paham?
Kita lanjut ke macam-macam kebutuhan yang selanjutnya, yaitu berdasarkan waktu pemenuhannya. Berdasarkan waktu pemenuhannya, ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Maaf, ini salah ketik ya, kebutuhan yang akan datang ini. Kebutuhan sekarang itu apa? Kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga, dan sifatnya itu mendesak, tidak dapat ditunda. Ya, contohnya kayak apa? Contohnya kayak obat-obatan. Ya, jika kita ada orang sakit, maka obat-obatan ini merupakan kebutuhan sekarang, kebutuhan yang mendesak, tidak bisa ditunda. Masa iya kalian sakit perut membutuhkan obat diare, ya kalian beli obatnya masih minggu depan? Kan nggak bisa, harus beli sekarang juga, saat ini juga, untuk bisa meredakan sakit perut tadi. Contoh lagi kayak pemadam kebakaran, itu kan kebutuhan yang sekarang, yang harus dilakukan sekarang, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Masa iya ada orang kebakaran, rumah kebakaran, kalian telepon pemadam kebakarannya untuk besok atau untuk lusa? Kan enggak, ya kan? Sedang hangus kabeh rumahnya. Jadi harus yang saat ini juga. Kalau yang kedua, ini adalah kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang ini adalah kebutuhan yang sifatnya bisa ditunda. Contohnya seperti apa? Contohnya untuk menabung untuk membeli tanah, menabung untuk membeli rumah. Nah, contohnya seperti itu ya. Macam-macam kebutuhan manusia yang terakhir, yaitu kebutuhan berdasarkan wujudnya. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan material dan yang kedua adalah kebutuhan spiritual. Yang pertama adalah kebutuhan material. Kebutuhan material itu apa? Kebutuhan material itu adalah kebutuhan berupa alat-alat yang dapat diraba, dilihat dan mempunyai bentuk, dan yang mempunyai bentuk. Kebutuhan material berwujud nyata dan dapat dinikmati secara langsung. Contohnya seperti makan nasi, minum air, seperti itu ya. Untuk yang kedua, ini adalah kebutuhan spiritual, adalah kebutuhan yang dihubungkan dengan benda-benda tak berwujud. Kebutuhan ini tidak bisa diraba, kebutuhan ini bisa dilihat dan berbentuk tetapi tidak bisa dirasakan. Contohnya seperti orang Islam itu sembahyang di masjid, seperti itu ya. Jadi macam-macam kebutuhan tadi itu ada apa aja? Kebutuhan berdasarkan intensitasnya itu ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Untuk kebutuhan berdasarkan bentuk dan sifatnya itu dibagi menjadi dua, kebutuhan jasmani dan rohani. Dan yang ketiga, kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan itu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kolektif. Kemudian kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan masa depan. Yang terakhir, kebutuhan berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Oke, sekarang pada selanjutnya kita akan belajar mengenai alat pemuas kebutuhan. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai kebutuhan dan macam-macam kebutuhan selanjutnya. Pada materi selanjutnya kita akan belajar mengenai alat pemuas kebutuhan. Saya undur diri. Have a nice day. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.